Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Performa timnas Inggris saat melawan Belgia dalam agenda FIFA Matchday hampir saja ternoda di Wembley. Pasalnya Inggris nyaris takluk dari Belgia andai tidak ada gol dari Jude Bellingham yang memaksakan keadaan berubah menjadi skor 2-2. Namun pujian tidak hanya mengalir kepada sosok Jude Bellingham yang bertindak sebagai penyelamat. Ada pemain lain yang sekiranya mendapatkan sorotan lampu saat terangnya seperti Bellingham. Dia adalah Kobbie Mainoo yang mendapatkan perhatian luas pada laga Inggris versus Belgia. Laga tersebut sekaligus menandai debut Mainoo sebagai starter di timnas Inggris. Ia berdampingan bersama Declan Rice untuk mendukung Jude Bellingham yang didorong sedikit ke depan. Bisa dibilang performa Kobbie Mainoo moncer sepanjang pertandingan. Ia sangat tenang saat mendapatkan operan-operan dari para seniornya. Padahal pemain berusia 18 tahun ini juga mendapatkan pressing dari penggawa Belgia. Selain itu, Kobbie Mainoo beberapa kali juga menunjukkan kebolehannya secara individu. Ia melewati pemain Belgia dengan percaya diri untuk mengalirkan bola ke depan. Aksi ciamiknya di atas lapangan memang tidak bertahan 90 menit. Mainoo ditarik keluar saat pertandingan menunjukkan menit ke-75. Meski demikian, penampilan itu sudah cukup untuk membuahkan penghargaan mentereng. Kobbie Mainoo diganjar penghargaan pemain terbaik atau Man of the Match pada pertandingan Inggris versus Belgia. Penghargaan itu seakan membuktikan penampilan Kobbie Mainoo yang luar biasa untuk tim Tiga Singa. Demikian pula yang dirasakan oleh pelatih nasional Inggris Gareth Southgate. Southgate memuji skill komplit yang dimiliki Kobbie Mainoo. Secara umum, ia melihat penampilan Kobbie Mainoo sama baiknya saat sang pemain bermain bagi Manchester United. Selain itu, Kobbie Mainoo memiliki perpaduan antara kemampuan dan ketenangan. Hal tersebut memberikan Inggris lebih banyak opsi dalam menyerang. Southgate tidak ragu memberikan instruksi agar para pemain Tiga Singa lebih dominan dalam mengontrol bola. Berkat Kobbie Mainoo, penyerangan dari sektor tengah juga berjalan rapi. Untuk itu, tidak ada alasan bagi Southgate tidak memuji performa pemain mudanya. Manchester United beralih mengejar sosok pelatih mengejutkan untuk menjadi pengganti Erik ten Hag di Old Trafford. Laporan Football Transfer mengklaim manajer Brentford Thomas Frank diyakini jadi kandidat yang paling berpotensi menduduki kursi panas MU musim depan. Menurut laporan Football Transfer, Thomas Frank adalah sosok pelatih berjasa yang mengantarkan The Bees melangkah naik dari Championship hingga mencapai paruh atas klasemen Premier League musim lalu. Laporan menyebut sejauh ini, Thomas Frank punya persentase 50/50 untuk diangkat menjadi suksesor Erik ten Hag. Gaya menyerang yang dia gunakan selama melatih Brentford memang sukses menjadi daya tarik di mata klub Premier League. Manchester United konon juga tergiur dengan kemampuan sang juru taktik mengidentifikasi dan mengembangkan talenta-talenta muda. Pasalnya, hal itu dipandang selaras dengan cita-cita yang Ratcliffe dan Braille Sport soal kebijakan transfer mereka di masa depan. Adapun satu-satunya kekurangan Thomas Frank saat ini ialah minimnya pengalaman melatih di klub besar. Kinerjanya masih dikhawatirkan lantaran belum pernah merasakan tingginya persaingan bersama tim sekelas MU dan tidak sekalipun memenangkan penghargaan bergengsi sebagai pelatih. Saat ini Erik ten Hag mengarungi musim keduanya bersama MU. Sejak datang dari Ajax pada musim panas 2022, belum membawa banyak perubahan bagi tim berjuluk Setan Merah. Kedatangan Erik ten Hag rupanya juga membawa suasana tersendiri di ruang ganti pemain, yaitu adanya polemik dengan para pemain. Tercatat ada 21 pemain keluar dan 16 masuk ke MU sejak kedatangannya. Erik ten Hag ditugaskan untuk merombak tidak hanya skuadnya tetapi juga mentalitas dan gaya bermain, model gaya melatih hingga aturan. Akhirnya membuat beberapa pemain terpaksa memilih pergi. Terdapat beberapa pemain yang kemudian memberontak karena tidak cocok dengan gaya main Erik ten Hag. Di antaranya yaitu Jadon Sancho dan yang paling terkenal Cristiano Ronaldo. James Garner.
Dean Henderson, Andres Pereira, serta Facundo Pellistri. Mantan bintang Manchester United Alan Smith merasa sangat yakin kembalinya Lisandro Martinez akan membantu tim asuhan Erik ten Hag untuk bisa finish di posisi 4 besar klasemen Premier League. Kembalinya Lisandro Martinez tentu menjadi kabar baik bagi Manchester United. Alan Smith meyakini kembalinya Martinez bisa membantu Setan Merah mengamankan tiket ke Liga Champions untuk musim depan. Tentu saja, dia adalah bagian penting dari tim. Dan dia bermain di sisi kiri yang merupakan kehilangan besar bagi mereka tahun ini. Hampir semua pemain sisi kiri menderita cedera. Luke Shaw absen, Lisandro Martinez, Tyler Maracia. Saya tahu bahwa Ten Hag sebagai pelatih Belanda menyukai keseimbangan itu. Dan Anda melihat keputusan yang aneh sebagai manajer hanya untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan pemain berkaki kiri atau kidal di tim. Badan Sepak Bola Eropa atau UEFA dilaporkan telah membuat keputusan soal larangan untuk Manchester United tampil di kompetisi Eropa musim depan. Putusan ini terkait dengan peraturan UEFA yang menyatakan bahwa dua klub yang berada di bawah kepemilikan yang sama tidak dapat mengikuti kompetisi Eropa yang sama di musim yang sama. Di sisi lain, Ratcliffe dan Ineos juga memiliki mayoritas di klub Liga Prancis OGC Nice yang saat ini duduk di posisi kelima di bawah manajer Francesco Farioli, sedangkan Manchester United berada di peringkat ke-6 klasemen dengan tim asuhan Erik ten Hag terpaut 9 poin di belakang tim peringkat keempat Aston Villa dengan 1 pertandingan tersisa. Masalah utama bagi kedua klub adalah peraturan UEFA yang menyatakan bahwa dua tim yang berada di bawah kepemilikan yang sama tidak dapat mengikuti kompetisi Eropa yang sama di musim yang sama. Saat ini, OGC Nice dan United akan lolos ke Liga Eropa jika mereka finish di posisi mereka saat ini. Namun, pekan lalu UEFA merilis versi terbaru Undang-Undang Integritas yang menyatakan bahwa hanya satu dari dua klub yang diizinkan ikut jika keduanya memenuhi syarat untuk kompetisi yang sama. Aturan UEFA menyatakan bahwa klub yang finish lebih rendah di liga masing-masing akan terpaksa turun ke kompetisi lebih rendah. Oleh karena itu, jika OGC Nice dan United lolos ke Liga Eropa, Setan Merah yang berada di peringkat ke-6 secara teoris akan turun ke Liga Konferensi Eropa. Namun Daily Mail mengklaim bahwa United telah menerima jaminan dari UEFA bahwa mereka dapat mengambil bagian dari kompetisi tingkat kedua Eropa jika skenario itu muncul. Dikatakan bahwa klub telah melakukan pembicaraan dengan UEFA selama beberapa waktu tentang skenario seperti itu. Ratcliffe sendiri mengklaim bahwa tidak ada keadaan di mana kepemilikannya atas OGC Nice akan menghalangi MU untuk bermain di kompetisi Eropa yang sama dengan mereka. Mason Greenwood tampil baik di Getafe hingga diminati beberapa klub. Manchester United memasang bandrol tinggi untuk pemain 22 tahun itu. Soal masa depan Mason Greenwood, MU belum mengambil keputusan. Seiring dengan itu, ada rumor ketertarikan klub lain, salah satunya adalah Atletico Madrid. MU memberi harga Greenwood 50 juta pound sterling alias 999 miliar rupiah. Harga cukup tinggi itu diyakini membuat peminat Greenwood mundur teratur. Kontrak Mason Greenwood dengan MU masih berlaku sampai 2025. Selain Atletico, Greenwood juga disebut diincar oleh Juventus. Jebolan akademi MU itu disebut pas dengan kebutuhan strategi Massimiliano Allegri. Soal Greenwood, Getafe juga ingin menahannya lebih lama, tapi MU juga membutuhkan uang dan penjualan Greenwood bisa menjadi salah satu sumber pemasukan. Mantan bintang Manchester United Alan Smith berharap Setan Merah merekrut striker berpengalaman pada musim panas ini untuk meringankan beban pada Rasmus Højlund. Manchester United bisa dibilang kekurangan pilihan striker di lini depan. Oleh karena itu, Alan Smith meyakini kalau mantan timnya itu membutuhkan tambahan striker baru. Meski begitu, Alan Smith tidak ingin melihat Manchester United asal-asalan mendatangkan striker. Menurutnya, striker yang dibutuhkan Setan Merah adalah striker yang berpengalaman. Jeb Sterling meyakini Manchester United akan mendapatkan bek Everton Jarrad Branthwaite pada bursa transfer musim panas ini, meski sang pemain kabarnya juga diminati oleh Manchester City. Meski diminati banyak klub,
Presenter Talksport Jeff Stelling meyakini kalau Manchester United yang pada akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangan Brand White, bek tengah Manchester United banyak sudah berusia di atas 30 tahun. Stelling meyakini Brand White bisa menjadi penyegaran di pertahanan setan merah. Alejandro Garnacho kini jadi pemain andalan di Manchester United musim ini. Seorang mantan pemain setan merah bahkan menyebutnya mirip dengan legenda klub, Wayne Rooney. Penilaian itu pun diberikan oleh sosok yang tidak sembarangan, adalah Gordon Strachan. Di sisi lain, Strachan juga khawatir. Ia khawatir api Alejandro Garnacho akan padam begitu saja, andai kata tidak dikeliling oleh jiwa-jiwa membara sepertinya, juga sosok-sosok yang mampu mengarahkannya. Pelatih Irlandia Utara Michael O'Neill mengklaim Jonny Evans masih memiliki kualitas yang membuatnya layak untuk dipertahankan oleh Manchester United di musim depan. Michael O'Neill mengaku telah berbicara panjang lebar dengan Jonny Evans termasuk kemungkinan gantung sepatu usai musim ini berakhir. Tapi Michael O'Neill meminta menunda rencana Jonny Evans tersebut dan melanjutkan karir sepak bolanya. Bahkan O'Neill menyarankan MU untuk mempertahankannya. Mantan striker Liverpool Michael Owen mengklaim Jadon Sancho masih memiliki masa depan di Manchester United usai menjalani masa peminjaman di Borussia Dortmund. Pada jendela transfer musim dingin di awal tahun ini, Jadon Sancho memutuskan untuk kembali ke Borussia Dortmund, klub yang melambungkan namanya di dunia sepak bola. Kepulangan Sancho ke Signal Iduna Park berstatus sebagai pemain pinjaman dan di Borussia tidak memiliki opsi untuk mempermanenkannya. Artinya Sancho akan kembali ke MU pada musim depan. Namun, untuk melanjutkan karir di Old Trafford tampaknya hampir mustahil karena ia masih berselisih dengan Ten Hag. Meski demikian, Michael Owen menilai Jadon Sancho masih berpeluang untuk berkarir bersama MU di musim depan. Salah satu alasannya karena Ten Hag dikabarkan akan dicopot dari jabatannya jika ia gagal membawa MU lolos ke Liga Champions dan menjadi juara di Piala FA.